Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode terakhir telah tematik Selasa seri mengakrabi Allah. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendiskusikan satu pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan kita semua, yaitu seberapa dekat sebetulnya kita dengan Allah. Sengaja saya taruh pertanyaan ini di akhir karena pada akhirnya objektif dari mengakrabi Allah adalah munculnya dorongan atau kesadaran atau keinginan di dalam hati kita untuk melakukan proses takorub ila Allah secara terus-menerus. Dan dalam proses itu memang salah satu pertanyaan yang mungkin perlu kita pertanyakan sebagai bagian dari refleksi adalah pertanyaan seberapa dekat kita dengan Allah. Dan pertanyaan ini menarik karena mungkin jawabannya juga memiliki unsur paradoks. Pertama, kita memang butuh untuk senantiasa bertakarub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kemudian secara derajat kita lebih dekat kepadanya. Tetapi di sisi lain, kita tidak boleh merasa menjadi pribadi yang paling dekat dengannya, menjadi pribadi yang merasa lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan orang lain, sehingga kemudian merasa bahwa kita layak menjadi juru bicara Allah, yang dengan perasaan itu kita menjadi judgmental kepada orang lain, kita menjadi pribadi yang merasa berhak untuk menghakimi orang lain, apalagi orang yang kita pikir secara derajat jauh lebih rendah dibanding kita di hadapan Allah, atau secara ketaatan kita pikir kurang taat dibanding dengan ketaatan kita. Dan ini sebetulnya yang juga menjadi rentangan, tantangan dan jebakan ketika kita melakukan upaya taqarrub ila Allah, yaitu perasaan bahwa kita sudah beribadah sangat optimal, sudah beribadah sangat berkualitas, sudah berhijrah, katakanlah seperti itu, sehingga kemudian membuat kita merasa paling dekat, lebih dekat, dan bahkan merasa kita layak mewakili Allah dalam menghakimi orang lain. Lalu selain itu ada lagi nggak sih indikasi untuk menjawab pertanyaan seberapa dekat kita dengan Allah? Karena tentu saja yang maha tahu ukuran jarak kita dengannya dalam konteks derajat adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan panjang usia kita mungkin kita tidak akan punya kesempatan untuk tahu jawaban itu secara utuh. Nah, tapi ada indikatornya tentu saja selain perasaan bahwa kita senantiasa butuh untuk mendekat, bahwa kita merasa sangat jauh, masih jauh gitu, itu adalah indikator bahwa kita sudah benar dalam proses upaya bertakorub. Kalau kita lihat ulama-ulama zaman dulu, mereka selalu mensifati diri mereka sebagai orang yang katakanlah fakirur rahmati rabbi, fakir atau sangat butuh terhadap rahmatnya Allah. Padahal mereka istilahnya secara kuantitas dan kualitas keilmuan dan ketaatan beribadah tentu saja jauh dibanding dengan kita. Nah, kita masalahnya baru taat sedikit aja sudah merasa paling taat seluruh dunia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya ambil dari hadis Rasulullah, "Idza aradallahu bi amrin khairan ja'ala ginahu fi nafsi wa tuqahu fi qalbi." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan memunculkan perasaan ghina anin nas. Nah, ketika Allah menghendaki kebaikan, asumsinya adalah bahwa upaya takorub kita itu sudah relatif tepat, dan kita sudah mendekat kepadanya sehingga kemudian Allah menghendaki kebaikan kepada kita sebagai bisa jadi bonus, bisa jadi apresiasi, atau bisa jadi bentuk kemaharohiman Allah yang tidak diberikan kepada semua orang tadi. Dan gina aninas ini adalah, kalau saya menafsirkannya, suatu sifat keberlepasan dari tergantung atau dari menghambakan diri atau dari terpenjara dari asumsi atau penilaian orang lain gitu. Kita terbebas dari itu sehingga apapun yang kita lakukan kita tidak lagi gelisah apakah orang lain akan mengapresiasi ataukah tidak, apakah orang lain akan ingat kebaikan kita ataukah tidak gitu.
kita tidak digelisahkan lagi oleh pertanyaan itu karena kita tahu bahwa kerja kebaikan itu adalah bagian dari pengabdian kepada Allah, dan ketika Allah sudah tahu dan Allah memang Maha tahu, itu cukup bagi dia gitu. Nah, karena gina aninas tadi, maka kemudian dia akan tenang hidupnya karena dia tidak akan kesal ketika orang lain tidak menghargai kebaikannya, dia tidak akan marah ketika orang melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan katakanlah nilai atau norma yang berlaku atau standar akhlak yang seharusnya secara ideal gitu. Itu adalah gina anin nas. Kemudian yang kedua, waktu kohu fi kolbi, akan muncul ketakwaan di dalam hatinya, kesadaran untuk senantiasa taat, ketakutan untuk meninggalkan perintahnya, gitu. Yang kemudian dengan ketakutan dan ketakwaan tadi, dia senantiasa bergerak terus-menerus untuk memperbaiki dirinya, untuk melaksanakan ketaatan secara lebih optimal dan lebih optimal lagi. Apakah selain dua itu ada lagi indikator lain? Ada, dan ini berhubungan dengan ginaan nas, dengan ketakwaan, kemudian juga dengan kerendahan hati sehingga tidak merasa paling dekat, yaitu munculnya kebahagiaan. Kalau dalam Kimyatus Sa'adahnya Imam Ghazali, kebahagiaan itu adalah konsekuensi atau outcome dari ketaatan yang total kepada Gusti Allah. Beda dengan pemahaman kebahagiaan misalkan dari tradisi utilitarianism dan seterusnya. Nah, karena dia adalah outcome dari ketaatan, maka kalau kita taat secara betul, tuqahu fi qalbi, muncul ketaatan dalam hati kita, kemudian dengan ketaatan itu kita menjadi rendah hati, tidak merasa paling dekat dengan Allah sehingga menghakimi orang lain, dan dengan ketaatan itu pula kemudian kita bisa memilah mana sandaran yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mana ilusi kehormatan yang dihadirkan oleh penghambaan atau pengharapan kepada sesama manusia, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini juga selaras dengan ketenangan. Kalau kita ingat, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, dan orang yang dekat akan senantiasa mengingat Allah. Orang yang bertakarub akan senantiasa mengingat Allah, dan dengan proses zikir tadi akan muncul ketenangan, dan dengan ketenangan akan muncul kebahagiaan. Tetapi apakah semua orang yang tenang, bahagia, dan merasa gina aninas dan merasa bertakwa itu pasti dekat? Belum tentu juga, karena bisa jadi dia hanya merasa, sekali lagi memang penting bagi kita untuk introspeksi, untuk hasibu qabla an tuhasabu, untuk dalam tanda kutip keras kepada diri sendiri tapi lunak kepada orang lain, sehingga kemudian kita tidak merasa berhenti tiba pada suatu situasi, tapi kita senantiasa melakukan continuous improvement. Hari esok lebih baik daripada hari ini, dan hari ini lebih baik daripada hari esok, seperti itu. Itu saja untuk episode kali ini. Semoga episode ini dan seluruh episode dalam seri Taqarrub ilallah, Akrabi Allah ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.